Di tengah perayaan pesta Halloween, Eric mencoba menarik perhatian temannya, namun tepat saat Eric menyapa, tiba-tiba seseorang datang dengan mobil dan langsung mengalihkan perhatian wanita itu. Merasa kecewa, Eric pergi dan berjalan menyusuri hutan. Hello? Di sana, ia melihat sebuah kotak kayu. Dari dalam kotak itu, muncul seorang badut, melepaskan topeng yang menempel di wajahnya. Tetapi wajah di balik topeng itu ternyata sama. Ia menyalakan lilin dengan sebuah trik, tak lama kemudian tiba-tiba muncul di pesta, dan melakukan trik lain. Ia membungkus Eric dengan kain dan membuatnya menghilang. Tidak ada yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada Eric. Pada saat yang sama, teman Eric dengan mata tertutup sedang mencoba memecahkan kotak. Ia terus memukul kotak itu, tidak menyadari kotak itu sudah berubah menjadi Eric. Hingga akhirnya Eric tewas. Setelah kejadian itu, pesta langsung berubah menjadi panik. Orang-orang berteriak dan berusaha melarikan diri. Cerita beralih pada Max, seorang gadis yang akan merayakan Halloween dengan kostum pesulap. Adiknya yang bernama Zoe, berdandan seperti ninja. Max ingin ikut berkeliling dengan adiknya, tetapi ibunya melarang dan memintanya pergi bersama teman-temannya atau tinggal di rumah. Karena tidak punya teman dekat, Max akhirnya pergi sendirian dengan sepeda. Sementara itu, Jasper terlihat setelah menangkap seseorang. Ia memasang borgol di pergelangan tangan orang itu sambil melakukan beberapa trik. Jasper kemudian memperagakan trik lain dan mulai mengeluarkan tali kain dari mulutnya. Pada akhirnya, tali itu tersangkut. Dan ketika ia menariknya dengan kuat, sebuah kartu ikut keluar dan mengiris tenggorokan orang itu. Max berhenti di sebuah kafe dan bertemu seorang pelayan yang ternyata teman sekelasnya. Di meja lain, beberapa gadis menertawakannya. Tiba-tiba Jasper muncul, dan duduk di hadapannya. Ia memperlihatkan trik kartu, tetapi sebelum selesai, Max sudah memahami caranya dan melakukan trik itu sendiri. Sehingga Jasper merasa dipermalukan dan pergi dengan marah. Ketika Max keluar, ia melihat ban sepedanya bocor, ditusuk oleh seorang teman laki-laki yang suka membuli. Ia menangis dan membuang topinya. Di tempat lain, 3 anak iseng melihat Jasper sedang tidur dan mencoba mengerjainya. Jasper terbangun dan menunjukkan trik kartu, tetapi 2 kali ia gagal menebak kartu yang mereka pilih. Anak-anak itu menganggapnya orang mabuk dan pergi sambil tertawa. Karena marah, Jasper membunuh mereka. Salah satu dari mereka berhasil kabur. Saat Jasper mencoba membakar kartu lagi, kartu itu tidak mau menyala, seolah sihirnya tidak bekerja. Max mengunjungi temannya yang bernama Billy, orang yang dulu mengajarinya sulap. Ia menceritakan perasaannya yang tidak dihargai teman-teman sekolahnya. Billy menjelaskan bahwa trik tidak berhasil ketika tidak dilakukan dengan keyakinan. Ia menunjukkan tongkat sulapnya dan mengatakan bahwa benda itu hanyalah sepotong kayu bagi anak lain, tetapi bisa menjadi trik sulap yang hebat di tangan Max. Ucapan itu membuat Max merasa lebih percaya diri. Namun, begitu keluar dari toko, tiba-tiba Jasper muncul. Menyadari Max tidak memakai topi, ia lalu melepas topinya sendiri dan meletakkannya di kepala Max. Kemudian Jasper menghampiri orang-orang yang telah membuli Max. Dengan trik sulap, ia membuat orang yang telah membuat ban sepeda Max bocor, celananya melorot, hingga semua orang menertawakannya.
Jaster menoleh ke Max, seolah mengatakan bahwa ia sudah membalaskan dendamnya. Ia kembali pada Max dan memberikan tongkat sulapnya, seakan menyuruh Max percaya bahwa memang ada sihir di tongkat itu. Jaster memberi isyarat agar Max ikut trick or treat bersamanya. Awalnya Max ragu karena merasa sudah bukan anak kecil lagi, tapi akhirnya ia mau. Mereka kemudian mengunjungi seorang wanita. Max menunjukkan trik tebak kartu dan berhasil mengelabui wanita itu. Wanita itu kagum dengan trik Max. Namun kemudian Jaster menunjukkan triknya sendiri dengan tongkat ajaibnya, membuat lapisan kulit baru yang menutupi seluruh bagian wajahnya, mengakibatkannya tidak bisa bernapas. Wanita itu tercekik dan meninggal. Sementara, Max ketakutan, kemudian melarikan diri dari tempat itu. Jaster menyalakan lilinnya untuk membakar kartu yang akhirnya menyala, menandakan sihirnya bekerja kembali. Setelahnya ia menghadang Max. Max langsung meninggalkan sepedanya dan berlari ke seorang pria di dekatnya untuk meminta bantuan. Tapi Jaster mengalihkan perhatian pria itu dengan menjatuhkan anaknya. Jaster mendekati Max lagi. Max terengah-engah karena ketakutan. Ketika akan menggunakan inhalernya, Jaster tiba-tiba merebutnya. Max berlari untuk menyelamatkan diri. Ia bersembunyi di tong sampah. Jaster terus mencarinya. Tak lama kemudian, ia menemukan Max. Ia menarik kakinya, lalu membawanya ke lokasi di mana film awalnya dimulai. Di sana Max melihat Eric tergantung. Akhirnya, ia bertanya kepada Jaster tentang apa yang terjadi. Jaster tidak menjawab. Hal tersebut membuat Max menyadari bahwa Jaster bukanlah manusia biasa. Karena itu, ia mengambil papan Ouija yang kebetulan ada di dekatnya. Dan mencoba berkomunikasi. Melalui papan Ouija itu, Jaster menjawabnya, "Aku tidak ingin mengakhiri hidupmu, tapi aku membutuhkan kehadiranmu." Jaster mengatakan bahwa orang-orang tidak peduli padanya, seperti orang-orang tidak peduli pada Max saat ini. Tapi Max tidak mau disamakan dengannya. No, I am nothing like you. Lalu, melalui tubuh Eric yang sudah tak bernyawa, Jaster menceritakan kisahnya. Dulu, Jaster hanyalah seorang penghibur. Suatu hari, kematian datang mengambil jiwanya. Jaster pun membuat perjanjian dengan kematian agar tidak diambil. Tapi perjanjian itu memiliki syarat mengerikan. Setiap malam Halloween, sebelum lilinnya habis, ia harus menjebak 4 jiwa dengan trik sulapnya dan menyerahkannya pada kematian. Jaster mengatakan pada Max, bahwa ia telah menipu kematian dengan mengirim banyak jiwa. Namun, hari ini kau telah mengakaliku, itulah sebabnya ilusiku tidak lagi efektif dan sekarang aku membutuhkan bantuanmu. Jetty, kau yang melakukan ilusi pada orang dan aku yang akan melenyapkan mereka untuk memenuhi tugasku. Max menolak, tapi Jaster mengungkapkan bahwa jika Max tidak memberi 4 jiwa pada kematian, Jaster sendiri akan terbakar menjadi abu, lalu kutukan akan beralih pada Max. Max tidak punya pilihan lagi. Akhirnya, ia setuju membantu Jaster. Tapi diam-diam, Max mengambil ponsel dari jasad Eric. Jaster telah melakukan 3 pembunuhan dan sekarang dia harus melakukan yang keempat. Max belum siap untuk ini. Why unfortunate? No, Max terpaksa memilih target berikutnya, orang yang menusuk ban sepedanya. Ia duduk di sampingnya dan memulai trik kartu. Orang itu meminta maaf karena membuat ban sepedanya bocor dan berkata, ia melakukannya hanya untuk membuat para perempuan terkesan. Melihat penyesalannya, hati Max luluh. Ia tidak ingin menyelesaikan triknya, tapi tiba-tiba anak itu mengeluarkan kartu pilihannya. Hal itu membuat Jaster datang mendekat. This actually was my card.
Max berteriak memintanya untuk tidak membunuh orang itu, tapi emosi karena penghinaan sebelumnya, orang itu malah menyerang Jaster lebih dulu. You ruined my night, asshole. Now, Jaster menggunakan sihirnya untuk mengikat orang itu. Max memohon agar orang itu dilepaskan, tapi Jaster tetap membunuhnya dengan kejam. do something! Max diam-diam menelepon 911. Saat Jaster mencari target berikutnya, dua polisi datang dan bertanya apakah ada yang memiliki telepon. Jaster bilang ia tidak memilikinya, tapi Max mengeluarkan ponsel dan menunjukkan pada polisi. Polisi pun sadar bahwa dialah yang menelepon minta tolong. Salah satu polisi berusaha memborgol Jaster, tapi ia melepaskan diri secara ajaib dan menggunakan borgol yang sama untuk memotong tangan polisi itu. Polisi kedua menembaknya, tapi Jaster juga membunuhnya. Pada saat itu, Max berhasil melarikan diri untuk mencari pertolongan. Max minta tolong kepada seorang pria bahwa ada seseorang yang menculiknya dan kini mengejarnya. Pria itu pun membawanya masuk ke mobil dan mengemudi menuju kantor polisi. Namun setelah beberapa saat, pria itu menghentikan mobilnya dengan niatnya yang jahat. Max melawan dan menggigit tangan pria itu, tapi hal itu justru membuatnya semakin marah. Tiba-tiba, badut Jaster muncul, membunuh pria itu dengan brutal, dan menarik Max keluar dari mobil. Sayangnya, Max mulai mengalami serangan asma, namun inhalernya sudah rusak. Jaster menggendongnya ke sebuah pemadam kebakaran terdekat, di mana para petugas pemadam membantu Max bernapas lagi. Max panik dan meminta mereka untuk lari, tetapi Jaster mendengarnya dan menyerang dari belakang, membunuh ketiga petugas pemadam dengan brutal. Run! Max bersembunyi di bawah sebuah truk, tetapi Jaster menyeretnya keluar dan menunjukkan lilinnya. Max menolak untuk membantunya lagi, menggunakan salah satu trik sulapnya, dan berhasil melarikan diri. No. Akhirnya, dia berhasil tiba di rumah. Ibunya sudah menunggunya di sana, tetapi sang ibu sangat marah karena dia pulang terlambat. Max meminta maaf dan mengatakan bahwa dia mencintai ibunya, karena dia menyadari ini mungkin adalah terakhir kalinya dia bertemu ibunya. I don't want to hear anymore. Dia naik ke atas dengan diam-diam dan pamit pada adiknya yang sedang tidur. Namun tiba-tiba, dia melihat Jaster sudah berada di kamar adiknya juga. Dengan ketakutan, dia berteriak memanggil ibunya, tetapi ternyata Jaster sudah membunuh ibunya. Melalui tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa, Jaster mengancam Max. Jaster berkata jika dia tidak menuruti perintahnya, adiknya juga akan dibunuh. Untuk menyelamatkan adiknya, Max tidak punya pilihan selain menuruti kemauan Jaster. Kini, Jaster hanya tinggal membutuhkan satu korban lagi. Untuk trik terakhirnya, Max memilih pelayan yang dari kafe sebelumnya. I have someone in mind. Mereka berdua melihat pelayan itu di luar kafe, dan Max mengalihkan perhatiannya dengan trik sulap, memintanya untuk memilih sebuah kartu. Namun kali ini, dia dengan pintar memutar triknya pada Jaster sendiri dan berkata, jiwa keempat akan menjadi milikmu. Sebuah persembahan untuk kematian. One soul remains. Yours. Dengan penuh kemarahan, Jaster menutup mulut pelayan itu dan mencekik Max. Tetapi tiba-tiba, lilinnya padam dan Jaster mulai terbakar. Meski sedang terbakar, masih bisa menikam kaki Max dengan pisau. Max merangkak dan menggunakan pisau yang sama untuk membuka mulut pelayan itu. Tetapi Jaster kembali menangkapnya. Max menghujamkan tongkat sulapnya tepat ke mata Jaster. Akhirnya, Jaster dilalap api dan hancur. Namun, topinya tetap utuh tak ternoda. Beberapa saat kemudian, polisi menutupi seluruh area. Billy datang menemuinya. Max memberitahunya bahwa dia telah melakukan triknya. Dia terus mengulang kalimat 4 trik, 4 jiwa setiap tahun.
Itu artinya kutukan Juster kini telah beralih ke dirinya. Four souls, four tricks, four souls. Mulai saat ini, setiap Halloween dia harus mempersembahkan 4 jiwa kepada kematian, dan disitulah filmnya berakhir.